Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asya Zakiyah dari absen 9 kelas 11.5. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bab ekonomi, yaitu inflasi. Nah, kita bahas ke pengertian inflasi itu sendiri. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab dari inflasi itu ada 4. Yang pertama adalah permintaan atau demand, yang kedua adalah penawaran atau supply, yang ketiga percetakan uang berlebih, dan yang keempat adalah perkiraan atau ekspektasi terhadap masa depan. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Itu terjadi akibat permintaan umum yang naik begitu tinggi daripada penawaran atau produksi. Yang kedua ada inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Itu terjadi ketika biaya produksi naik sangat cepat dibanding produktivitas. Itu sendiri menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang dan jasa terhadap pasar. Yang ketiga atau yang terakhir adalah inflasi struktural atau structural inflation. Itu terjadi ketika kondisi atau kekuatan struktural yang membuat penawaran menjadi kurang atau tidak peka terhadap permintaan yang meningkat. Yang selanjutnya adalah masuk ke inflasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama itu ada inflasi ringan, ketika tingkatan inflasinya itu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang, tingkatan inflasinya itu di antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, ketika tingkatan inflasinya itu berada di antara 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada hiperinflasi, ketika kondisi inflasi tingkatannya itu lebih dari 100% per tahun. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama itu inflasi domestik atau domestic inflation. Itu terjadi ketika pengaruh dari kondisi ekonomi yang ada di dalam negeri itu. Yang kedua ada inflasi impor atau import inflation. Itu terjadi ketika imbas dari kenaikan harga barang impor seperti baja, mesin produksi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dampak dari inflasi. Yang pertama itu terhadap pendapatan, yaitu menguntungkan produsen namun merugikan orang yang penghasilannya tetap. Yang kedua terhadap ekspor, yaitu ketika barang ekspor meningkat sehingga daya saingnya itu menjadi berkurang. Yang ketiga yaitu terhadap minat orang yang ingin menabung. Pendapatan realnya akan berkurang karena bunga itu sendiri akan berkurang karena inflasi. Yang terakhir yaitu terhadap kalkulasi barang pokok. Ketika harga barang itu dapat terlalu murah atau terlalu mahal. Nah, cara mengendalikan inflasi itu ada 3. Yang pertama itu kebijakan moneter, yaitu yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, itu dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu kebijakan lainnya. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu cara menghitung inflasi. Cara menghitung inflasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan indeks harga konsumen, yaitu harga tahun yang akan dihitung per harga tahun dasar dikali 100%. Nah, untuk menghitung laju inflasi, yaitu dengan cara IHKN atau harga tahun yang akan dihitung dikurang IHKO atau harga tahun dasar per IHKN atau harga tahun yang akan dihitung lalu dikalikan dengan 100%. Sekian pembahasan materi saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.